kembali lagi dengan saya Niko Mayora di episode 2121 Di sini saya akan membahas sedikit materi tentang strategi manajemen hubungan bisnis. Strategi dalam manajemen hubungan bisnis sebagai tugas antara strategi kompetitif dan pemasaran. Manajemen hubungan bisnis pada dasarnya adalah tugas manajemen operatif yang ditujukan untuk menerapkan secara rangkaian aktivitas pemasaran tertentu. Perspektif strategi adalah keputusan ekonomi yang membedakan menjadi sangat penting bagi perusahaan dalam hal waktu dan konten. Tujuan utama dari strategi kompetitif adalah untuk mencapai keunggulan kompetitif. Kemudian terdapat dua alternatif mendasar untuk mencapai keunggulan kompetitif seperti yaitu pertama, pemasok dapat menawarkan pelanggan dengan harga murah. Kedua, solusi lebih baik untuk penyelesaian masalah. Keputusan strategi dalam manajemen hubungan bisnis tergantung pada manifestasi ditempatkan di antara dua interpretasi strategi ini. Keputusan dalam rangka manajemen hubungan bisnis memberikan kontribusi yang signifikan untuk mengejar berbagai pilihan mengenai strategi bersaing atau bahkan mengaktifkan sejak awal. Di sisi lain, keputusan terkait strategi bersaing berdampak pada penerapan manajemen hubungan bisnis sehingga mempengaruhi strategi pemasaran. Keunggulan kompetitif dalam konteks manajemen hubungan bisnis seperti manajemen hubungan bisnis berdasarkan yang pertama hubungan bisnis bukan pada transaksi yang terisolasi. Kemudian kedua, individu pelanggan bukan pada pasar atau segmen pasar. Kemudian yang ketiga, jangka waktu bukan titik waktu. Analisis strategi dalam konteks manajemen hubungan bisnis. Ketiga komponen tersebut tidak dapat dipisahkan dalam penentuan strategi kompetitif. Selain itu, juga dipengaruhi oleh analisis lingkungan perusahaan secara global, yaitu pertama perkembangan sosial, ekonomi makro, politik, hukum, dan teknologi. Analisis strategi dalam konteks manajemen hubungan bisnis. Terdapat dua aspek analisis yang memiliki relevansi khusus dengan pertimbangan strategi dalam manajemen hubungan bisnis, yaitu satu, aspek berkaitan dengan dimensi waktu manajemen hubungan bisnis. Kemudian yang kedua, aspek hubungan timbal balik dari hubungan bisnis dengan lingkungannya. Pengaruh timbal balik hubungan bisnis dengan lingkungannya seperti selain fase di mana manajemen hubungan bisnis harus tampil berbeda. Pertimbangan dari sudut pandang strategi mengenai efek timbal balik dari hubungan bisnis dengan lingkungan mereka memainkan peran khusus. Di sisi lain, lingkungan makro juga dapat menjadi faktor, misalnya perkembangan sosial, politik, hukum, ekonomi, dan atau teknologi. Hubungan timbal balik dengan lingkungan sangat penting untuk menciptakan bisnis berkelanjutan dalam jangka panjang. Dampak positif jika memiliki hubungan baik dengan lingkungan. Yang pertama, reputasi perusahaan. Yang kedua, kepatuhan terhadap regulasi. Ketiga, efisiensi operasional. Yang keempat, inovasi dan pengembangan produk. Masuk ke dalam hubungan bisnis supplier marketing. Terdapat dua langkah secara berurutan yang diambil oleh perusahaan ketika berencana untuk masuk ke dalam hubungan bisnis. Yang pertama, mengidentifikasi strategi bisnis. Yang kedua, memiliki konsep masuk yang sesuai dengan jenis hubungan bisnis. Strategi bisnis merupakan masa waktu yang terbatas di mana kesempatan untuk mencapai keuntungan kompetitif di pasar tertentu terbuka lebar dan dapat dimanfaatkan. Masa ini terbuka lebar karena adanya perubahan dalam lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, regulasi, kebijakan, atau perilaku pelanggan. Manfaat dari strategi bisnis bagi perusahaan. Yang pertama, menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua, mengeksploitasi situasi pasar secara fisik. Yang ketiga, meluncurkan produk baru. Yang keempat, meningkatkan produk yang ada atau inovasi dan development. Yang kelima, meningkatkan pertumbuhan. Yang keenam, profitabilitas jangka panjang. Melakukan hubungan bisnis yang tidak direncanakan oleh pelanggan. Pada dasarnya, supplier ingin menjalin hubungan bisnis jangka panjang, sedangkan pelanggan hanya ingin berfokus terhadap transaksi tunggal. Hal ini dikarenakan pelanggan menghadapi ketidakpastian dalam keputusan pembelian produk atau layanan, terutama pada pembelian pertama, khususnya berkaitan dengan kualitas dan harga penawaran. Pencarian terhadap suatu produk dapat dikurangi angka ketidakpastian dengan mencari informasi sebelum membuat keputusan pembelian. Beberapa informasi penting yang harus ada dalam penawaran oleh supplier. Yang pertama, spesifikasi produk. Kedua, sertifikat kualitas. Ketiga, perhitungan biaya manfaat. Keempat, jaminan harga. Kelima, informasi yang relevan, misalnya struktur organisasi, kontak person, dan alamat. Memasuki hubungan bisnis yang direncanakan oleh kedua pihak. Dalam hal ini, kepercayaan atau komitmen terhadap satu supplier terjadi secara perlahan karena pelanggan memiliki pandangan di awal akan menjalin hubungan bisnis setidaknya untuk jangka panjang. Pelanggan dapat mengurangi angka ketidakpastian dengan mencari informasi di awal sebelum menjalin hubungan bisnis dengan supplier. Yang ketiga, pelanggan lebih fokus terhadap kualitas pengalaman dan kepercayaan karena seiring berjalannya durasi hubungan bisnis. Kemudian memasuki hubungan bisnis yang direncanakan oleh kedua pihak.
Terdapat dua pengganti informasi efektif, yaitu satu secara langsung dapat berupa misalnya jaminan atau kontrak yang mengatur hubungan bisnis. Yang kedua secara tidak langsung dapat berupa harga, iklan terkait produk, merek produk, dan referensi berdasarkan kinerja. Pengganti informasi yang berlaku tersebut untuk beberapa layanan membantu mengurangi ketidakpastian yang disebabkan oleh kualitas kepercayaan. Mempertahankan hubungan bisnis in supplier marketing. Mempertahankan hubungan bisnis merupakan fase yang paling penting dalam hubungan bisnis. Terdapat dua dimensi yang harus diperhatikan seperti nilai pelanggan dan biaya peralihan. Meningkatkan nilai hubungan. Kapan pelanggan menganggap hubungan bisnis itu berharga? Kemudian faktor apa yang berkontribusi pada nilai? Faktor yang dapat meningkatkan nilai hubungan yaitu peningkatan penawaran inti, peningkatan proses penggandaan dan interaksi, kemudian peningkatan operasi pelanggan. Peningkatan penawaran inti. Peningkatan penawaran inti merujuk pada upaya peningkatan kualitas atau kuantitas dari suatu yang dianggap inti atau fundamental dalam suatu konteks tertentu. Contohnya, peningkatan inti sebuah restoran dapat meningkatkan kualitas makanan, kuantitas menu makanan dan minuman. Peningkatan inti lembaga pendidikan dapat meningkatkan kualitas atau jumlah program inti yang ditawarkan oleh lembaga pendidikan. Kemudian peningkatan proses penggandaan dan interaksi. Peningkatan proses penggandaan dan interaksi merujuk pada upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam membeli atau mengakuisisi produk dan jasa, serta memperkuat interaksi antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses tersebut. Contohnya, seperti mengadopsi teknologi yang tepat, memperkuat jaringan supplier, menyederhanakan proses penggandaan, dan kelima, meningkatkan komunikasi. Peningkatan operasi pelanggan. Peningkatan operasi pelanggan merujuk pada berbagai upaya untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dalam berinteraksi dengan perusahaan. Contohnya seperti memperbaiki sistem dukungan pelanggan, seperti call center, kemudian meningkatkan kualitas produk dan layanan, kemudian menyediakan pelatihan terhadap staf karyawan, kemudian meningkatkan transparansi dan keamanan. Kemudian meningkatkan biaya perpindahan pelanggan. Biaya peralihan pelanggan adalah dimensi loyalitas yang pada tingkat tertentu memaksa pelanggan untuk tetap menjalin hubungan bisnis dengan supplier. Menurut SAP, mereka dapat dirincikan sebagai direct switching cost dan sunk cost dari investasi yang dikaitkan dengan hubungan tertentu. Dari direct switching cost adalah biaya yang dikeluarkan oleh konsumen untuk beralih dari suatu produk atau layanan ke produk atau layanan lainnya. Contohnya seperti biaya administrasi yang harus dikeluarkan oleh nasabah bank ketika ingin pindah ke bank lain. Sunk cost adalah biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat dikembalikan serta tidak dapat dipulihkan dengan mengambil keputusan apapun. Contohnya, biaya pembelian mesin, biaya pengembangan produk, biaya promosi, dan biaya pelatihan karyawan. Pengakhiran hubungan bisnis oleh pemasaran exit management. Apakah mengakhiri hubungan bisnis dinilai lebih menguntungkan daripada melanjutkan hubungan bisnis? Bagaimana cara terbaik untuk mengakhiri hubungan bisnis yang menonjolkan aspek positif sampai mengecilkan efek negatif yang akan timbul? Pemutusan hubungan bisnis, alasan dan akibat. Beberapa alasan pelanggan untuk mengakhiri hubungan bisnis seperti nilai pelanggan, perilaku pelanggan, kebutuhan pelanggan, dan tawaran menggiurkan dari pesaing. Strategi komunikasi untuk mengakhiri hubungan bisnis seperti komunikasi dalam mengakhiri hubungan bisnis sangat penting dilakukan untuk menghindari efek negatif yang akan timbul. Berbagai strategi komunikasi menurut dimensi keterus-terangan atau tidak berlangsung atau langsung, dan orientasi interpersonal atau antar organisasi, atau berorientasi pada mitra, berorientasi pada diri sendiri. Kemudian strategi ini tidak langsung adalah strategi yang tidak secara implisit mengkomunikasikan kepada mitra keinginan untuk mengakhiri hubungan bisnis, tetapi sebaliknya perilaku pemasok berubah sedemikian rupa sehingga terlibat oleh pelanggan bahwa kelanjutan dari hubungan bisnis tidak diinginkan. Kemudian berorientasi pada mitra adalah ketika pemasok menyatakan kepada pelanggan keinginan untuk mengubah hubungan bisnis, tetapi yang sebenarnya dia maksud adalah penghentian. Sekian pembahasan materi dari saya ucapkan terima kasih.